Jadi kita udah bahas putaran kuliah online, terus juga persiapan skripsi. Kita pengen tahu deh, apa sih kesan kalian selama 4 tahun kuliah di UTM? Pelajaran hidup apa sih yang kalian dapat selama kuliah gitu loh? Kalau aku kan ada misalkan orang bilang masa-masa terindah tuh kan waktu masa SMA ya. Tapi aku benar-benar ngerasain masa-masa terindah tuh waktu kuliah gitu. Meskipun sebenarnya masa kuliah tuh paling capek, paling kayak stres, tapi betul-betul yang kayak merasakan kehidupan dunia tuh di kuliah, di masa-masa kuliah. Terus pelajaran-pelajaran itu banyak karena merantau kita dapat banyak teman dari luar. Jadi juga tahu kalau misalkan budaya orang, karakter orang tuh beda-beda. Karena kita merantau juga, kita kan kalau di rumah lebih ke manja gitu ya, misalkan apa-apa disediain, apa-apa diperhatiin, nggak makan diingetin, disuruh makan dibeli makan, kadang disuapin makan juga ya kan. Tapi kalau di sana tuh kalau kamu nggak makan ya kamu kelaparan gitu, betul-betul ngatur semuanya sendiri, ngatur waktu sendiri. Merantau tuh udah bisa nyuci baju, setidaknya masak dikit, terus hal-hal yang kayak kecil gitu tuh udah banyak belajar gitu. Terus juga segi pertemanan juga kan, karena kita di sana nggak ada yang kontrol, kita kontrol diri kita sendiri, jadi kita pintar-pintar milih teman, jangan sampai ke arah yang tidak baik. Banyak hal yang kayak nggak bisa dirasain waktu di sini terus bisa kerasain di sana. Gita gimana? Aku juga sama kayak Uci. Kenapa kayak kuliah tuh kayak lebih vibe-nya tuh lebih berasa, karena mungkin satu kita kayak apalagi benar-benar merantaunya jauh, jadi nggak bisa kayak dikit-dikit pulang atau nggak berapa 1 bulan pulang gitu kan nggak bisa, atau nggak orang tua nengok gitu nggak bisa gitu kan. Jadi kayak benar-benar kayak kita sama teman. Jadi kayak di kuliah tuh kayak menemukan keluarga. Asik. Nyampe tahu jeleknya, nyampe tahu aib-aibnya kita, teman-teman kita tuh udah tahu. Jadi kayak itu yang kayak menurut aku experience yang nggak bisa aku dapetin selama di Indonesia, yang kayak ketemu sama temennya cuma di sekolah doang, yang mereka tahu kita apa ya, yang udah bagusnya aja gitu yang kayak kita kita belum mandi, kita belum ini kan ya seburuk-buruknya tuh nggak yang nyampe seburuk pas kita bener-bener apa ya sendiri sama teman 24 hours in 6 months atau 4 months gitu. Kayak itu yang benar-benar experience yang nggak bisa didapat kalau di Indonesia. Habis itu kedua mungkin karena kita kan di luar negeri, jadi pakai bahasa Inggris, jadi menurut aku itu salah satu experience yang lain juga, karena selama ini kita bahasa Inggris cuman sekedar belajar seminggu sekali, kemudian kayak nggak pernah yang benar-benar dipakai in real life gitu loh. Dan ternyata pas kita kuliah gitu, jadi yang satu ya jadi terasa tuh kayak jadi lebih berguna aja bahasanya gitu loh, kayak benar-benar kepake dan jadi lebih belajar bahasa Inggris iya, bahasa Melayu juga iya gitu kan, karena kita harus survive di sana kan. Jadi kayak secara bahasa tuh kayak lebih wawasannya tuh jadi lebih gede gitu, lebih belajar culture-nya juga beda, dan wawasannya tuh udah terbuka secara mungkin bisa dibilang internasional. Jadi kayak makin ya insyaallah makin percaya diri. Paling kerasa pertemanannya sih memang. Iya pertemanannya. Menghadapi apa dia atau mereka tuh dalam segala mood gitu, mood tidur, mood lapar, mood menstruasi, pokoknya. Oh ya, ada juga mau kita tanya, untuk pertemanan selama kuliah itu ada nggak sih yang kayak rasis kayak gitu? Karena kita ketemu sama berbagai macam orang gitu, ada dari Afrika, dari Cina, dari mana-mana kayak gitu kan? Kalau rasis gitu nggak pernah ketemu. Cuman kalau misalkan kayak temen main, misalkan yang Indonesia main sama Indonesia, yang Chinese main sama Chinese, yang India main sama India, itu wajar nggak sih? Karena dimana mereka bisa ngomong dengan leluasa pakai bahasa mereka sendiri kan lebih enak. Rasis ngejudge yang ini, misalkan contoh kita ngejudge apa gitu, itu enggak sih. Cuman mungkin teman mainnya aja lebih kayak Chinese banyak mainnya sama Chinese, yang geng mainnya lah ya. Yang Indonesia tuh banyaknya sama Indonesia gitu. Karena beda ya kalau kayak mungkin di Amerika yang mereka emang language-nya tuh first language mereka atau nggak mother language mereka tuh Inggris gitu. Tapi kalau di Malaysia itu kan mother language-nya Melayu kan, dan second language-nya tuh baru bahasa Inggris. Jadi sedangkan yang etnis-etnis yang kayak India, kemudian Cina, itu mereka juga masih memakai bahasa mereka, yang Chinese masih pakai bahasa Chinese ya. Jadi kayak ada language barrier aja sih, kayak yang membuat
kupu-kupu permainannya tuh jadi terkotak-kotak. Kalau pas kuliahnya ya kita ya udah biasa aja nih Sama membaur. Cuma aja kayak gitu kan. kalau ya circle yang deket-deket gitu mungkin ya yang kayak kita kan pasti juga kalau nemu orang Indonesia kayak Oh gitu iya, kan. iya, iya. Oke, berarti rasis kayak gitu nggak ada ya? Sepengetahuan kita nggak ada sih, tapi nggak tahu ya kalau misalnya emang ada. Cuman selama ini kita nggak pernah dengar ya, berarti intinya. Terus ini terakhir sih, kita kayak sempat kepikir gitu. Kita termasuk beruntung karena pernah ngerasain setidaknya ya 3 tahun merantau gitu. Kuliah, kita hidup bareng temen loh. Bukan bareng keluarga yang istilahnya lebih tua, kita hidup bareng temen yang seumuran, bahkan ada juga yang lebih kecil, kayak gitu. Jadi kayak kita grow up-nya tuh bareng-bareng kayak gitu kan. Sementara kayak adik-adik kelas kita yang baru masuk, yang masuk tahun lalu ya, kan mulai kelas online tahun lalu, mereka kan belum merasakan itu gitu. Jadi kayak ketemu teman-temannya mungkin pas Zoom atau kayak grup project-nya tuh harus online, jadi mereka nggak bener-bener ngerasain yang kayak kita rasain gitu kan experience-nya. Ada nggak sih pesan-pesan buat mereka? Mungkin ada yang di sekarang tuh lagi ada di fase mereka lagi down banget. Ada nggak sih pesan-pesan kalian supaya bisa nyemangatin mereka kayak gitu? Kalau aku gimana ya? Aku juga Kayak sepengalamannya kalian aja gitu, kalian bisa ngelaluin sampai di titik ini tuh pasti nggak mudah, tapi apa sih yang bisa kalian share gitu ke adik-adik semua gitu? mungkin bukannya nyemangati, tapi aku juga salut gitu loh sama junior karena sem ini itu kita ada assignment subjek kuliah yang harus gabung sama first year atau junior yang baru masuk gitu kan. Dan itu aku ngeliat mereka justru kayak sangat aktif gitu, karena they know yang benar-benar apa ya, kayak udah jadi culture mereka mau nggak mau kalau berkomunikasi ya lewat online. Dan jadi kayak mungkin mereka jadi lebih percaya diri. Kalau kita karena terbiasa face to face gitu begitu online gitu mungkin agak-agak kagok, kayak jadi nggak berani approach secara online gitu kan. Sedangkan semuanya jadi berani ngomong secara walaupun secara online, tapi keberanian itu tuh menurut aku termasuk yang beda gitu loh culture-nya dibanding yang kayak kita yang ya udah yang muncul ya udah yang berani ngomong di online aja. Tapi kalau junior mau nggak mau semua itu harus berani ngomong online. Kayak mereka berani untuk beradaptasi ya dengan kondisi yang kayak gini gitu. Jadi kayak junior aku kayak mereka nggak jadi approach ke senior, approach ke dosen itu kayak mereka lebih aktif justru. Dan itu menurut aku ya keren banget. Dan keep up that positive confidence yang menurut aku itu justru mungkin jarang didapetin di beberapa orang yang karena udah terlalu comfortable sama face to face, jadi begitu online jadi kagok. Tapi mereka junior itu kerennya di situ sih, kayak mereka bisa beradaptasi. Dan ya apapun yang dihadapin sekarang itu gimana ya, hang in there karena pegang kuat aja masa-masa sekarang, karena kita sama-sama lagi berproses juga, jadi insya Allah ada jalan keluar. Kalau Uci? Kalau aku mungkin pesan khusus untuk jurusan aku, banyakin practice kayak 3D design gitu. Karena kalau misalnya kayak aku, contohnya aku tuh baru bisa kayak SketchUp, terus pokoknya yang 3D gitu tuh baru belajar tuh waktu tahun 4 ini. Jadi agak lama gitu prosesnya. Tapi kalau misalkan kalian udah bisa dari awal tuh nanti cepet, lebih gampang. Kalau mau apa-apa tinggal misalnya justru ganti apa gitu sama dosen itu lebih cepat gitu. Jadi 3D itu sangat penting sih, maksudnya belajar desain pakai 3D itu sangat penting. Terus kayak aplikasi-aplikasi lain, AutoCAD, Photoshop gitu, itu juga kayak kalau bisa belajar terus selagi ada waktu. Karena kalau misalkan udah offline nanti lebih sibuk dan udah nggak sempet lagi kayaknya kalau untuk belajar gitu. Dan aku bersyukur banget kita tuh online-nya tuh di
tahun akhir gini. Kalau di tahun 1 akan lebih stres lagi. Jadi makanya yang kayak Dita bilang tuh kayak mereka meskipun di awal baru melihat dunia kuliah, tapi kayak mereka tuh udah hebat banget gak sih bisa beradaptasi dengan yang kayak gini kan. Karena kita aja pas awal-awal aja tuh kayak masih buram gak sih, ini apa, ini harus gimana, ini gimana nih, kayak gitu kan. Apalagi mereka yang kayak nggak bisa nge-approach langsung gitu loh dosennya, temennya mau nanya juga harus nelpon dulu atau zoom dulu. Dia tuh kita kayak flashback lagi ke waktu semester 1 yang kita bener-bener nggak tahu kuliah ini harus ngapain, kayak gimana caranya, terus ini apa, harus gimana. Tapi ya kita nggak tahu apapun yang mereka laluin sekarang buat junior-junior, tapi kayak kita mau bilang kalian hebat banget gitu loh, kayak bisa beradaptasi dengan kondisi kayak gini. Jadi kita pribadi mungkin teman-teman yang baru masuk atau yang sekarang lagi dalam masa-masa sulitnya, lagi struggle banget. Kita bertiga juga tuh pernah melalui momen-momen itu yang kayak kita bener-bener harus nangis semalaman, yang emang kayak sampai yang udah stres banget nggak tahu harus kayak gimana. Tapi kita buktiin kalau kita bisa bertahan gitu loh sampai di titik akhir ini kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang rasanya aduh kayak udah nggak sanggup lagi deh, kayaknya udah nggak mungkin lagi deh, kita mau bilang jangan berhenti berharap karena nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Karena kita pun dulu rasanya ya Allah udah putus asa banget, tapi ya udah jalan aja terus, meskipun di saat orang lain udah bisa lari, terus kita cuma bisa ngerangka, ngerayap, ngumpulin semangat, tapi yang penting jangan nyerah. Itu sih kayak sama take it easy, kayak one step. Aku suka banget sama kayak apapun itu ya one step. Jangan, kalau emang nggak bisa dipaksakan ya udah ditunggu, di pause dulu, kayak nafas dulu, kayak one step gitu, kayak jangan memaksakan kehendak juga, kayak apa ya, kayak bertanya kenapa sih ini COVID nggak selesai, kayak memaksakan keadaan gitu loh, yang kita tuh nggak bisa gitu kan. Jadi kayak lagi COVID, oke, one step kayak gitu sih. semangat aja pokoknya. Kalian pasti nanti kalau udah berhasil melewati masa-masa sulit itu tuh pasti satu rasa hebat, kedua pasti kangen sama hal-hal itu. Meskipun kayak dulu misalkan kita masa-masa sulitnya harus pulang tengah malam gitu, jam 3 malam tuh melewati jalan yang gelap gitu kan, tapi kangen ujung-ujungnya, kayak pengen lagi ngulang lagi karena gitu. waktunya tuh bener-bener nggak kerasa nggak sih terlewati. Kayak mungkin di saat momen lagi sulit tuh kayak ya ampun lama banget, lulusnya lama banget, tapi kayak lama-lama tuh semua hal-hal sulit itu terlewati dan tiba-tiba kita udah di tahun 4, tiba-tiba kita udah sidang, kayak gitu gak sih, kayak aneh banget rasanya gitu kan. Misalnya baru masuk kemarin deh gitu. Iya, baru masuk kemarin tiba-tiba udah lulus gitu. Tapi kalau ngulang-ngulang kayak kangen, kok pengen lagi gitu, pengen balik ke masa-masa itu. Mungkin segitu aja dari kita. Kita juga mau bilang makasih buat Dita sama Uci udah ngeluangin waktunya buat sharing ini. Semoga juga teman-teman yang nonton yang mungkin lagi butuh motivasi, lagi dalam kesulitan menghadapi kuliahnya, atau lagi dalam momen yang sulit, kita berharapnya setidaknya video ini juga bermanfaat buat teman-teman yang nonton gitu. Oke, sampai segini dulu video dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.